Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuatan studio fitness menggunakan jaringan topologi star. Yang pertama, kita membutuhkan switch utama sebagai tulang punggung jaringan atau core switch untuk menghubungkan semua switch di tiap ruangan. Kemudian kami membutuhkan game area. Pada game area terdapat 3 perangkat. Yang pertama kita membutuhkan switch tipe 2960/24TT. Kemudian ada wired and device PT, yaitu sebagai simulasi game 1 atau CCTV-nya. Kemudian ada PC PT game PC 1. Fungsi dari switch game 1 sebagai untuk menghubung ke switch utama. Kemudian cam gym sebagai CCTV-nya, dan game PC sebagai admin untuk mengatur seperti jadwal, tamu pendaftaran, dan akses ke sistem. Oke, selanjutnya ada studio kelas. Di studio kelas kami menambahkan 1 switch, 1 PC, dan 1 home speaker. Pada switch 2960/24TT itu berfungsi sebagai menyambungkan perangkat di studio ke jaringan dan ke switch utama. Lalu ada PC PT TV Studio yang berfungsi mengontrol tampilan media di kelas studio, misal TV ke LED atau LCD. Selanjutnya ada home speaker yang berfungsi sebagai alat output audio digunakan untuk siaran musik atau pengumuman. Selanjutnya pada gym area 2 kita menambahkan perangkat PC PT gym PC 2 yang berfungsi untuk mengontrol alat gym, cek data keanggotaan atau akses data server. Kemudian kita menambahkan wired and device PT atau cam gym 2, fungsi yaitu untuk kamera pengawas untuk area gym 2. Kemudian kita menambahkan 1 switch gym 2 berfungsi untuk menyambungkan semua perangkat di gym area 2 ke jaringan utama. Pada ruang resepsionis terdapat PC PT atau resepsionis PC yang berfungsi sebagai untuk petugas resepsionis mencatat tamu, pendaftaran, dan akses ke sistem. Kemudian ada PC PT atau phone sebagai simulasi VIP phone atau telepon IP yang digunakan resepsionis untuk komunikasi antar ruang. Kemudian ada printer PT atau resepsionis printer yang berfungsi untuk mencetak data pendaftaran, tiket, laporan, dan lain sebagainya. Kemudian ada switch resepsionis menggunakan 2960/24TT yang berfungsi sebagai menghubungkan semua perangkat resepsionis ke jaringan dan ke switch utama. Oke, selanjutnya ada ruangan server. Di situ pada ruangan server kami menambahkan yang pertama ada server PT yang berfungsi sebagai main server, yaitu pusat penyimpanan dan layanan seperti database, file server, kontrol, akses, dan lain-lain, dan bertugas menerima dan mengatur data dari seluruh ruangan. Selanjutnya ada PC PT atau security PC yang digunakan petugas keamanan untuk memonitoring dan mengakses server atau IoT. Lalu ada PC PT CCTV monitor yang berfungsi menampilkan layar monitoring kamera keamanan CCTV. Lalu ada gateway DLC 100 IoT yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT seperti smart door, sensor, dan jaringan LAN atau internet. Lalu ada smart door yang berfungsi sebagai pintu otomatis yang bisa dikontrol lewat jaringan. Selanjutnya ada wired and device PT yang berfungsi sebagai pengganti cam security atau CCTV. Di sana itu untuk kamera keamanan yang terhubung ke jaringan via kabel. Lalu ada switch security 2960/24TT yang berfungsi sebagai menyambungkan semua perangkat di ruangan ini ke jaringan lokal dan ke switch utama.
Kemudian setelah semua ruangan terdapat perangkat, maka kita melanjutkan pada bagian kabel. Bagaimana cara memilih kabel? Terdapat pada bagian kiri bawah, pada bagian connection, maka pilih yang cross straight route, hubungkan pada cam GIM 1 ke switch, GIM PC ke switch GIM 1, dan switch GIM 1 ke switch utama. Kemudian lanjut pada studio kelas, PC PT studio, TV studio ke switch studio, dan switch studio ke switch utama. Kemudian GIM area 2, GIM PC 2 ke switch GIM 2, dan cam GIM 2 ke switch GIM 2. Kemudian switch GIM 2 ke switch utama. Lanjut pada bagian resepsionis, sama seperti sebelumnya, resepsionis PC ke switch resepsionis, phone ke switch resepsionis, resepsionis printer ke switch resepsionis, dan switch resepsionis ke switch utama. Yang ruangan terakhir yaitu ruangan server PT main server ke switch security, security PC ke switch security, CCTV monitor ke switch security, dan cam security ke switch security. Pada home speaker studio, yacht gateway, dan smart door tidak menggunakan kabel karena sudah terkoneksi otomatis pada jaringan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi perangkat pada GIM area 1. Yang pertama itu ada PC PT GIM, yaitu PC1. Kita melakukan konfigurasinya yaitu dengan dengan IP configuration-nya menggunakan static dan IP address-nya 192.168.10.11 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.10.1. Dan secara umum ini gateway sama setiap ruangannya. Lalu pada cam CCTV-nya GIM 1 kita menggunakan IP configuration juga static dan IP address-nya 192.168.10.12 serta subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya sama seperti tadi yaitu 192.168.10.1. Konfigurasi perangkat pada ruangan selanjutnya pada studio kelas, kita memilih TV studio. Pada TV studio masuk ke bagian desktop. Pada IP configuration yaitu static dengan IPv4 address 192.168.10.21 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway sama 192.168.10.1 dan DNS server sudah otomatis. Kemudian pada home speaker atau speaker studio masuk ke bagian physical. Di sini kita harus mengaktifkan tombol power. Kemudian pada bagian config, pada bagian wireless kita mengatur IP configuration static IPv4 address yaitu 192.168.10.55 dengan subnet mask 255.255.255 dan .0. Kemudian pada bagian settings kita mengatur default gateway yang sama sebelumnya 192.168.10.1 dengan pilihan static. Aku nanti bengi lah. Kemudian kita atur konfigurasi perangkat pada GIM area 2. Yang pertama kita atur Weird and Davis PT cam GIM 2-nya. Kita ke konfigurasi, kemudian kita ke fast Ethernet. Kemudian IP configuration-nya kita pilih static, kita atur IP-nya 192.168.10.23. Kemudian subnet mask-nya kita atur 255.255.255.0. Kemudian kita ke setting kita pilih statistik. Kemudian
kita atur default gateway 192.168.10.1. Kemudian pada PC PT JIM PC 2 nya kita atur ke fast internet, kita pilih IP configuration-nya ke static, kemudian kita atur IP-nya 192.168.10.22, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. kemudian pada setting kita pilih static, kita atur default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita lanjut pada ruangan resepsionis. Yang pertama itu ada PC PT resepsionis PC, yaitu dengan konfigurasinya IP konfigurasinya kita buat statik, lalu IP address-nya kita ada 192.168.10.31 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya sama, yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya kita menuju ke PC PT Phone, yaitu dengan IP configuration-nya static, IP address-nya 192.168.10.89 serta subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Lalu ada printer PT resepsionis printer, yaitu dengan IP configuration-nya static dan IP address-nya 192.168.10.32 dan subnet mask-nya 255.255.255.0 serta gateway-nya kita buat static dan gateway-nya 192.168.10.1. Konfigurasi perangkat yang terakhir ada di ruangan server. Pada main server, konfigurasi terakhir ada di ruangan server. Pada main server kita menyeting IP-nya masuk ke bagian config. Pada bagian flash internet kita memilih configuration static dengan IP v4 address 192.168.10.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian masuk ke bagian settings. Pada bagian gateway atau DNS IPv4 pilih yang static dengan default gateway sama seperti yang lainnya 192.168.10.1. Kemudian pada security PC kita memilih bagian yang desktop, masuk ke IP configuration. Pada IP configuration pilih yang static dengan IPv4 address 192.168.10.120 dengan subnet mask sama 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.10.1. Kemudian masuk ke bagian CCTV monitor. Pada bagian ini kita memilih desktop IP configuration dengan IP configuration static IPv4 address 192.168.10.101 dengan subnet mask sama dan default gateway sama. Selanjutnya pada IoT gateway. Pada IoT gateway kita pilih ke bagian config, kemudian ke LAN. Pada LAN kita menyeting dengan IP configuration IPv4 address 192.168.10.49 dan subnet mask sama. Kemudian internet kita pilih yang IP configuration DHCP dan settings. Kemudian masuk ke bagian smart door. Pada bagian smart door pilih yang config dengan gateway atau DNS IPv4 nya static, default gateway sama,
Kemudian masuk ke bagian wireless. Pada IP configuration static dengan IPv4 address 192.168.10.99 dengan subnet mask sama, dan default gateway juga sama. Kemudian pada camp security, pada bagian flash ethernet kita memilih IP configuration IPv4 address 192.168.10.44 dengan subnet mask sama, dan pada bagian internet settings default gateway-nya juga sama. Selanjutnya kami akan melakukan testing, yaitu pada salah satu PC, yaitu di bagian command prompt. Lalu setelah mengetesting pada PC akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menggunakan @simple PDU untuk mengirim pesan. Jika berhasil akan menampilkan successful seperti pada gambar.